Bapak Ibu yang berbahagia, kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang hadir di ruang ini untuk bertanya, pun juga Bapak Ibu yang mengikuti secara daring, baik itu dari YouTube ataupun Zoom, dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya, nanti kita juga akan bacakan. Baik, satu penanya dulu Bapak Ibu ya. Boleh teman-teman dibantu untuk mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Bapak, bertemu kembali. Pertanyaan saya, kebetulan kan saya sedang menjalankan program berdikari, tapi kan ini selesai di tahun ini. Apakah diizinkan Mas Bambang Marsudi mengikuti program ini untuk tahun 2026? Hai, aku bertanya, hai Pak Lili. Apakah diizinkan untuk mengikuti program ini di tahun 2026? Kan 2025 selesai. Terus yang kedua, Mbak Dewi, saya kan sudah punya akun Pak Iris Pro. Apakah saya juga harus mengisikan kembali akun yang baru untuk program ini? Pertanyaan itu, terima kasih. Dijawab ya Mas. Oh iya, enggak apa-apa Ibu. Terima kasih. Bapak. Siap. Iya, sebelumnya terima kasih banyak Ibu Nunung atas pertanyaannya, apresiat sekali. Dari yang pertama, Ibu Nunung, memang pelaksanaan berdikari dengan Living Lab kali ini atau di ekosistem hidup agak beririsan. Dan tadi ada satu klausul yang sepertinya cukup signifikan dan berdampak terhadap pelaksanaan program berdikari, di mana ketua berdikari tentunya otomatis dilarang menjadi ketua di ekosistem hidup. Karena di tahun yang sama, di proses yang sama dilarang untuk memiliki sebagai ketua riset gitu. Tapi kalau semisal sebagai anggota mungkin masih bisa Ibu. Nah itu yang pertama. Berikutnya yang kedua terkait dengan akun Ibu. Pada prinsipnya akun Iris Pro ataupun akun yang nanti ada di Minat Saintek adalah dua hal yang sama. Hanya saja nanti untuk proses seleksinya kami tetap di akun Minat Saintek itu Ibu. Harusnya kemarin kalau sudah ada berdikari sudah punya akunnya Ibu. Ya aman. Mungkin itu saja Ibu Nunung, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfan dari Yayasan Perintis Pendidik Nusa, Ibu dan Bapak sekalian, mohon maaf bukan dari perguruan tinggi. Tapi kebetulan kami ya mungkin mewakili masyarakat ya dari riset-riset, beberapa riset yang ada di tempat kami di Bogor Pak, di Ciampea, sebelah dari IPB. Itu kami mau nitip saja ini, karena banyak kenyataan riset-riset yang ada di masyarakat, ya, di tempat kita misalnya, itu berhenti pada charity Pak, pada charity aja gitu. Jadi program ini 6 bulan, setelah itu ditinggalkan. Dan itu banyak sekali. Kami beberapa kerjasama dengan perguruan tinggi tertentu, mungkin 5 besar di Indonesia. Itu selesai, ketika kita cek lagi, Pak ini gimana program ini belum lanjut lagi. Tapi ternyata belum ada lagi dananya Pak gitu. Tadi kan Bapak bilang ini bisa multi years. Bisa gak yang urusan 12 bulan ini kita perpanjang aja jadi 2 tahun atau 3 tahun saja misalnya gitu. Karena untuk satu program misalnya kita pernah ada kegiatan pompa listrik untuk naikin air dari sungai. Itu bermasalah sedikit saja, itu kenanya pada kita, lembaganya, lembaga yayasannya ataupun mitranya gitu. Masyarakat pasti nunjuknya kita Pak, bukan nunjuk perguruan tingginya gitu. Nah ini yang kayak gini mungkin Bapak, makanya tadi saya sempat ngomong, kalau dengan tema seperti ini, itu dari yayasan kita aja bisa sampai 10 tema itu.
Jadi ada UMKM-nya, ada ini. Nah ini bagaimana gitu, jangan sampai nanti ibaratnya urusan kambing ditanya lagi ke kitanya gitu. Sementara yang mohon maaf mungkin Bapak-Bapak, kemudian kami dari Pendidik Nusa Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya Suhadi Lili akan coba menjawab, Pak. Jadi ini Living Lab ini akan serius, Pak. Jadi bukan charity, tapi benar-benar orientasinya outcome, ekonomi dan sosial. Dan itu akan kami tagih dan evaluasi terus-menerus. Jadi kalau di proyek hibah penelitian yang lalu-lalu, barangkali ini instrumennya ya masih berkembang, tapi yang sekarang mestinya tidak ada lagi kegiatannya berhenti, karena hibah penelitiannya berhenti. Jadi ini di tahun pertama, dampak sosial ekonominya sudah harus bisa didapatkan, sehingga masuk ke tahun kedua, ini sudah sustain. Jadi kalau ada penelitian-penelitian yang tidak berlanjut, bisa jadi economic impact-nya terlalu kecil. Sehingga dari mitra juga nggak merasa punya kepentingan atau benefit apa-apa kalau saya meneruskan mendanai. Begitu. Jadi ini harus off-taker-nya juga harus cukup serius. Karena kalau tidak ada off-taking yang memadai, maka ya risetnya ini sama dengan riset konvensional lah, TRO saja nanti hasilnya, ya kira-kira semacam itu skemanya. Jadi kita akan pastikan lagi, dampaknya itu lewat iteration planning, sudah bisa didapat di tahun pertama enggak? Kalau enggak bisa muncul di tahun pertama, sekecil apapun, ya terpaksa kita coret, kita gugurkan. Karena kalau dilanjutkan, toh nanti jadi alasan lagi bahwa nunggu dana penelitian berikutnya baru lanjut. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lili. Bapak sudah cukup menjawab? Baik, terima kasih. Boleh Bapak Ibu pertanyaan selanjutnya tadi? Oke, boleh yang di belakang, Mas? Iya. Ya, dipersilakan Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Bunga Anggrinsari dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Sebelumnya, izin Bapak Ibu semua, saya adalah dosen pemula, jadi hal seperti ini masih baru buat saya. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi dijelaskan beberapa tahapan teknis, namun untuk persyaratan peneliti ini sendiri bagaimana untuk syarat ketuanya dan anggota? Karena dari beberapa yang pernah saya baca, kalau untuk syarat sebagai ketua itu harus misalnya dosen udah lektor atau lektor kepala kayak gitu. Bagaimana yang untuk dosen newbie seperti ini? Pengen tahu informasinya itu aja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Bunga izin untuk menjawab. Untuk persyaratan dosen kami tidak ada untuk pangkat seperti itu ya Ibu ya. Jadi kami cukup dosen sudah yang mempunyai gelar magister gitu dan memiliki NIDN atau NUPTK atau NIDK seperti itu. Jadi tidak ada syarat untuk harus lektor kepala segala macam, dan yang tidak kalah penting adalah harus institusinya adalah berada di bawah Kemdikti-Saintek seperti itu. Terima kasih. Ibu, aman jawabannya? Cukup? Baik. Oh, Bapak, baik. Silakan Bapak. Terima kasih. Pertama, selamat dulu ya pada upaya untuk lebih menjangkau masyarakat supaya kita tidak menjadi ivory tower.
pertanyaan saya pertama adalah masalah disiplin ilmu ya. Kan ada yang sangat mudah hilirisasinya, straightforward, jalan. Ada yang sebenarnya kliennya masyarakat. Dan tidak jelas ini di mana intervensi yang pas ke sini. Apakah kita mempengaruhi kebijakan di pemerintahnya atau cara masyarakat menggunakan peluang itu, atau capacity building, apakah ada dari hulu ke hilirnya yang harus ada di dalam rencana itu menurut disiplin. Misalnya sekarang ekonomi syariah itu juga cukup berkembang. Nah, apa yang kira-kira mudah untuk ditangkap oleh tim? Sebab kalau kami nanti kan variasi apanya dari fakultas ilmu agama, ada seni, ada sosial yang lain, ada yang hard science ya, engineering, pertanian dan seterusnya. Nah, di dalam hal ini gimana caranya kita untuk menyiapkan yang lebih cocok dengan apa yang terbayang oleh panitia. Karena ini kan sangat kompetitif ya, hanya 100 dari 4.500 perguruan tinggi. Kalau masing-masing masukkan 2 aja kan berarti 9.000 proposalnya. Jadi ini bisa sangat kompetitif, tapi pintu masuknya tuh gimana kira-kira? Apakah ini lebih incline kepada hard science sehingga kita nggak perlu mencari-cari tempat lain, atau ini memang terbuka lebar tergantung nanti bagaimana kami mengusulkan apa nilai tambah yang akan diberikan oleh proposal ini. Dan terakhir masalah kriteria dari ketua tim. Tadi kan master pendidikan, tapi kalau dia sedang sekolah misalnya, sekarang kan banyak sekolah ini part time atau berbasis research, apakah mereka otomatis tidak boleh? Dan kemudian kalau dia sudah terlibat di research internal kita, berdasarkan hibah internal, apakah itu tidak memungkinkan dia lagi untuk terlibat sebagai ketua tim? Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab Pak Fasli jadi agak sungkan sini. Pertama, idenya itu tidak membatasi disiplin ilmu, Pak. Tapi memang sebaiknya dibuka untuk multidisciplinary approach. Dan sebaiknya bisa memberikan dampak yang tangible, walaupun punya kriteria-kriteria yang non-tangible research output tadi, non-traditional research output. Jadi jangan satu permasalahan yang terlalu sempit, mengingat dananya juga besar, sehingga kalau bisa multidisciplinary approach, di mana di satu kawasan ada sasaran research, inovasi, dan yang terpenting kolaborasi tadi, ada co-creation bersama. Dan yang terpenting lagi ada off-takers-nya. Karena kalau tidak ada off-takers agak sulit nanti kita menghitung bagaimana dampak baik diukur secara sosial, ekonomi maupun dari sisi lingkungan. Jadi memang dibutuhkan satu uraian dalam EOI, expression of interest itu ya singkat padat tapi cukup kokoh. Alasannya, saya tidak bisa membayangkan kalau ini hanya permasalahan yang kecil ya, karena ciri khas dari Living Labs itu kan satu kawasan, baik itu levelnya desa, kecamatan, kabupaten, yang target beneficiary-nya jelas gitu. Bukan suatu yang riset biasa, satu disiplin ilmu, bahkan kalau bisa lengkap disiplin ilmunya, sehingga terminologi kampus berdampak itu bisa dimasukkan parameter-parameter pembantunya ke dalam mengukur itu. Yang kedua, kalau soal tim yang sedang sekolah itu sudah ketentuan umum tidak boleh sedang melakukan sekolah. Jadi degree research tidak diperkenankan. Sebaiknya memang diberikan pada orang yang bisa fokus untuk bisa dari mulai terlibat merancang sampai ke evaluasi akhirnya. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Konteksnya ekonomi syariah.
Baik, terima kasih Prof. Mungkin saya izin tambahkan Prof. Fazli. Bapak Ibu semuanya, tadi kan Prof. Fazli membicarakan tentang konteksnya ekonomi syariah misalnya gitu ya. Nah mungkin ini konkret saja Prof yang terpikirkan. Bisa diambil misalnya pengembangan wisata syariah di satu desa wisata. Nah di situ akan ada pengembangan secara infrastruktur yang sesuai dengan syariah. Kan kita sudah ada di ekonomi syariah itu ada karakteristik atau indikator yang disebut dengan wisata syariah. Hotelnya atau penginapannya harus seperti apa? A, B, C, D, E. Lalu di situ juga nanti bisa terkait dengan misalnya UKM-nya untuk penyediaan makanan-makanan yang halal. Di situ ada program pelatihan halal. Lalu juga terkait dengan sosial. Sosial di situ adalah pengembangan atau pembinaan masyarakat yang sesuai dengan syariah dan kehalalan. Jadi itu semua multidisiplin, Prof. Nah nanti bisa ambil kita satu, misalnya di kawasan desa wisata, pengembangan desa wisata sebagai wisata syariah. Wah itu akan bisa meningkatkan, kalau berjalan ya Prof, meningkatkan ekonomi di desa wisata itu. Jadi multidisiplin aja Prof. Gitu. Siap. Berada. Kami ini kan di Jakarta ya. Dan 270 perguruan tinggi di swasta, negeri dan swasta di Jakarta. Apakah ini menjadi batasan bahwa harus, apa boleh kita bermitra dengan yang selama ini kita membantu di Pantura, kita membantu di Banten, kita membantu juga di beberapa provinsi lain, Bengkulu misalnya. Apakah enggak boleh sama sekali atau boleh kalau kita bermitra dengan universitas lokal? Makasih. Iya, saya izin menjawab Prof. Fazli. Jadi sebenarnya ciri khas dari minat Saintek, dulu kami adalah mitra studi ketika di vokasi adalah kami selalu melihat konteks dari suatu daerah. Jadi kami jarang untuk mengeluarkan riset berdasarkan sektor sebenarnya. Karena kami berdasarkan konteks potensi yang daerah itu ada seperti apa. Kalau dulu vokasi kami tidak begitu besar, ada politeknik Pak, dan itu ada di daerah-daerah, jadi mungkin itu lebih relevan dengan pola seperti itu. Tapi kami juga sadar sekarang semakin besar stakeholder kami, ada Yarsi dan teman-temannya di kota besar yang biasanya melakukan riset di luar daerahnya. Kami tidak mengunci harus dalam satu provinsi yang sama kalau tidak salah ya. Bisa Bapak lintas provinsi, tapi kami ingin ada pengimbasan. Jadi supaya teman-teman yang ada di potensi tersebut juga peka terhadap kondisi lokalnya, maka ketua tim bisa dari Yarsi, tapi anggota timnya harus ada dari kampus di sana. Seperti itu Pak. Jadi supaya teman-temannya nggak lepas konteks juga. Kadang-kadang kami mempelajari beberapa tahun yang lalu, jadi kami menyampaikan alasannya. Kadang-kadang kampus berdiri itu dia jauh dari pengetahuan lokalitasnya. Kadang-kadang, jadi kami pernah Pak menemukan SMK kemaritiman di tengah hutan. Jadi kan itu luar konteks ya Pak ya. Kami sering lihat perguruan tinggi yang sebenarnya dia punya potensi agroteknologi yang tinggi, agroindustri yang tinggi, tapi dia tidak memiliki kampus, tidak melulu harus pertanian memang, tapi penelitian-penelitiannya jarang menyentuh kebutuhan lokal. Jadi itu yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri supaya tidak menjadi menara gading. Kedua Bapak Ibu, saya melanjutkan pertanyaan Pak Fazli yang ketiga. Apakah kalau dia mengampu riset, dia tidak bisa mengikuti riset ini? Bisa, tapi jangan jadi ketua, jadi anggota. Karena kami lihat ini aktivitasnya intens nanti di lapangan, mengulang terus menerus. Jadi kami menghindari, kami memitigasi kegagalan itu di awal. Bukannya kami meragukan kapabilitas Bapak Ibu, tapi kami membayangkan riset ini kemudian akan banyak interaksinya di daerah, akan banyak ketemu, balik lagi segala macam, akan memakan banyak waktu seperti itu. Jadi kami berharap silahkan kalau misalkan secara internal atau di luar dana LPDP Bapak Ibu mendapatkan dana-dana dari BIMA segala macam untuk ikut serta di program ini tidak apa-apa. Tapi coba diukur oleh kapasitas organisasinya, makanya penting sekali kampus menyaring siapa saja yang ikut. Karena nanti akan menambah portofolio kampus Pak. Jadi kami ini akan mulai membuat sistem aktivitas luncuran itu berdasarkan portofolio yang sudah dikerjakan. Sukses rate-nya berapa? Jadi semua aktivitas yang nanti Bapak Ibu kerjakan
itu akan memberikan nilai lebih kepercayaan kami untuk meluncurkan program serupa. Karena kan bukan lagi yang tersebar gitu ya, kalau tidak salah kami menyotokkan misalkan di program riset terapan di tahun 2021 kami melihat oke, ini ada beberapa kampus yang nggak perform, itu tingkat kepercayaannya jadi turun Pak ketika akan dilakukan pemberian tahun kedua. Ketika dia sudah memperbaiki, itu jadi netral kembali seperti itu. Jadi penting untuk kampus melihat terlibat dalam pengusulan ini siapa saja jagoan-jagoannya untuk dikirimkan. Seperti itu Pak, termasuk pengukuran berapa banyak. Demikian Pak, terima kasih. Ibu. Enggak tahu siapa nama Rahel? Ini ada yang nanya. Oh, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perguruan Tinggi Kesehatan dari Sulawesi Selatan. Saya mau menanyakan tentang bagaimana dari kami yang Perguruan Tinggi Kesehatan apa bisa masuk di dalam Lestari Saintek ini, mengingat kalau saya lihat tadi itu adalah produk ya, kemudian nilai ekonomi, tapi saya rasa ekonomi tidak sehat kalau manusianya tidak sehat gitu. Jadi seperti tadi dikatakan wisata, apakah kami juga bisa menciptakan desa sehat supaya kalau desanya sehat pasti ekonomi di sana bagus. Itu yang kami pikirkan analisa tadi. Kami tadi diam karena kami berpikir mungkin kami tidak bisa masuk di sini karena ini adalah industri dan harus membuat sesuatu hal yang paten. Nah, sekarang masyarakat ini kan banyak yang masalah gizi, ya, kemudian juga masalah kesehatan yang menular. Nah, bagaimana? Apakah kami juga kesehatan bisa masuk di situ untuk bersaing di sini? Terima kasih. Baik, Ibu dengan Ibu. Ya. Ibu dengan Ibu. Saya dengan Ibu Fatmawati. Oh, ya, dari Sekolah Tinggi Kesehatan Tanawali di Sulsel, wilayah 9 Sulawesi. Makasih. Ya. Terima kasih Ibu Fatmawati, terima kasih sudah hadir jauh-jauh. Apresiasi untuk Ibu. Saya ingin menerangkan dan menegaskan bahwa ekonomi memang output yang paling mudah terukur, outcome yang paling mudah terukur. Meskipun begitu kami ada tools untuk mengukur aktivitas lainnya di luar ekonomi yang kemudian kami lakukan financial proxy-nya sehingga kami tahu valuasinya berapa, seperti itu. Tapi tadi seperti disampaikan bahwa ini luas sekali Bu, bahkan tarian pun kalau itu sifatnya pelestarian itu bisa diajukan. Apalagi desa sehat Bu, stunting juga masalah kesehatan. Banyak masalah kesehatan yang memang perlu untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang melibatkan masyarakat. Jadi Ibu bisa mengajukan. Sebenarnya kalau kami ringkas, kami berharap di 3 titik outcome-nya. 1 terkait dengan perbaikan pelestarian lingkungan, environment. 2, sosial. Itu Bapak Ibu perubahan-perubahan sosial, dinamika sosial segala macam untuk menjadi sosial lebih baik. 3, Bapak Ibu apakah risetnya bisa merubah ke perilaku kebijakan, tata kelola kebijakan. Jadi 3 itu kalau disingkat namanya ESG, dari situ yang akan kami ukur SROI-nya seperti apa. Jadi memang ekonomi sekali lagi yang paling mudah diukur valuasinya, cepat kan kalau ekonomi itu kelihatan efisiensinya berapa gitu. Tapi semuanya terbuka kok. Dari pelestarian pun kita bisa tahu berapa besar return on investment dari dana riset yang kami keluarkan sehingga melahirkan sebuah tarian yang baik atau sebuah pengetahuan yang baru seperti itu. Itu bisa kami lakukan Bu. Terima kasih. Jadi silakan diajukan, tinggal nanti seberapa urgent dari yang Bapak Ibu lakukan dan kejelasan rantai pasok atau siapa saja aktor yang terlibat seperti itu. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu. Selanjutnya boleh? Ya Ibu yang di belakang. Saya berdiri sama duduk sama pendeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lili Dahliani dari Sekolah Vokasi IPB Pak. Oh iya Ibu. Ya, dulu saya juga pernah dapat LPDP ini. Oh, jadi ingin ini lagi gitu ya, ingin mengajukan lagi. Mudah-mudahan lebih berdampak. Gitu. Saya mungkin menyambung dengan yang tadi disampaikan Prof yang tadi Pak. Kebetulan itu saya dapat keluhan ya dari suatu komunitas masyarakat petani. Tapi memang tidak di Bogor Pak. Kebetulan di
Jawa Tengah, daerah Batang dan Pekalongan. Tadi Bapak mengatakan boleh asal kita juga mengikutkan perguruan tinggi di situ kan gitu ya, enggak masalah. Hanya gini, apakah itu perlu MOU? Apa ya? Karena kan nanti wah ini kita ada kerjasama dan sebagainya. Nah kemudian kalau perlu MOU siapa nanti yang memfasilitasi? Satu. Yang kedua tadi dana maksimal 750 M itu ya maksimal 750 juta. Saya kaget Bu. Kata siapa gitu ya, maklum 750 juta itu apakah itu untuk setahun habis atau ternyata dari timeline kami misalnya gitu, oh ini untuk tahap pertama sekian, tahap kedua sekian, tahap ketiga sekian misalnya. Kalau itu tuntas gitu ya, harus tuntas gitu. Apakah boleh begitu atau 750 itu sekali habis dengan tadi ya proporsional dan rasional tentunya. Begitu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Ibu. Pertama saya jawab yang terakhir yang paling mudah saya ingat ya. 750 juta itu Bu, bukan M ya Bu ya. Itu 1 tahun habis. Dan harus habis. Oh enggak harus habis Bu, aduh ini ada teman LPDP enggak salah. Wah, ya enggak harus habis ya, aduh. Masih belum pengalaman saya nih Bu. Enggak, jadi tidak perlu habis Bu, tapi harus selesai maksud saya itu di tahun itu. Dan harus selesai di tahun itu. Jadi itu pengajuan totalnya 750, kalau misalkan Ibu mengajukan 750 dan Ibu mendapatkan 750, saya mungkin IPB ada kasus lain ya untuk penganggaran usulan untuk teman-teman PTNBH coba dicek lagi gitu ya, karena saya lihat kebijakannya beda-beda karena PTNBH ada pajak yang harus dipotong 13% kalau nggak salah ya. Jadi dari ajuan itu masuk ke IPB itu langsung kami kurangi 13% karena PTNBH. Jadi mohon dihitung kembali Ibu. IPB itu tiap tahun dapat dan tiap tahun juga dipotong tuh Bu dari anggaran riset dipotong pajak. Jadi nanti dari anggaran tersebut Bapak Ibu harus dipastikan bisa menyelesaikan dana riset dari Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Kami membuka peluang sebenarnya nih untuk dilakukan tahun berikutnya. Tapi kami butuh roadmap riset dari Bapak Ibu yang memastikan bahwa setiap akhir tahun itu memang nanti sudah bisa menyelesaikan satu persoalan. Kayak gitu. Dan kami cek dari portofolio Bapak Ibu mengerjakan program tersebut. Jadi kalau di tengah-tengah turun, naik, gak jelas, gak ngisi logbook segala macam, wah itu rumit itu Bu. Tapi kalau misalkan disiplin, roadmap bagus, hasilnya selesai, itu memudahkan kami untuk meningkatkan skalabilitas nanti di tahun berikutnya. Seperti itu. Lalu mengenai lintas provinsi, mungkin Ibu kenal Pak Doni ya, Pak Doni Sahat dari IPB, beliau sedang mengerjakan salah satu proyek kami di itu. Pak Doni Sahatua, memang Pak Doni sedang mengerjakan yang memang harus sesuai dengan batasan provinsinya. Karena Pak Doni mengerjakan dari tahun 2023 ekosistem kemitraan, kemudian 2024 untuk program berdikari. Gak boleh kemana-mana Pak Doni itu. Harus di daerah Jawa Barat dan beliau mengambil Cianjur kalau nggak salah itu. Tapi kalau program ini bisa Bu lintas. Tapi Ibu harus melakukan kerjasama dengan kampus yang lain. Terkait MOU itu dibutuhkan. Karena nanti kan surat tugas segala macam itu dilimpahkan kepada kampus ketua timnya seperti itu Bu. Jadi nanti ada surat SK yang menentukan bahwa ketua tim ini ketuanya ini, anggotanya ini. Termasuk salah satunya kampus mungkin Universitas Pekalongan ada kali ya, Universitas Pekalongan bisa masuk ke situ, bisa digunakan kayak gitu. Kami berharap ada pengimbasan pengetahuan, ada kepekaan lokal dari kampus yang baik yang datang maupun yang ada di tempat tersebut. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Boleh Ibu yang di depan? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak izin kalau tadi pertanyaannya adalah lintas provinsi. Kalau kami sendiri berada di satu provinsi tapi berbeda kabupaten misalnya, apakah kami tetap harus berkolaborasi antara ketua dan anggota peneliti atau misalnya karena gini, kami berada di Kabupaten Tangerang,
saya pribadi universitasnya ada di Kabupaten Tangerang, lalu kami biasanya ada lokasi sebagai konservasi, karena tadi kami adalah dari beberapa fakultas, ada kesehatan juga, lalu ada fakultas ekonomi dan bisnis. Nah, apakah tadi pertanyaan saya, apakah kita harus ketua peneliti dengan anggota juga berbeda? Misal kalau sekarang saya di Kabupaten Tangerang, lalu saya mau berkolaborasi, konservasinya ada di Lebak misalnya. Apakah saya harus menggunakan universitas yang ada di Lebak? Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Kalau satu provinsi nggak usah Bu, nggak usah. Kalau di satu provinsi ya, satu provinsi nggak apa-apa. Karena budaya dan culture-nya cenderung sama ya. Tapi kalau bisa dilibatkan bagus Bu. Oke. Ya kalau semakin bisa multidisiplin, multiluas, kami melihat misalkan ketika Ibu menyampaikan EOI bahwa nanti yang terimbas oleh program ini adalah begini, di rich picture-nya nanti kalau Ibu memilih rich picture-nya kelihatan, wah itu lebih memiliki nilai tambah seperti itu. Gitu. Tapi artinya tidak dibatasi ya? Tidak dibatasi. Jika kami satu universitas saja berkolaborasi? Iya, tidak dibatasi. Tapi kalau Ibu misalkan di Jakarta, karena jarak tempuhnya jauh gitu ya, ya mungkin Ibu harus mencari kampus yang ada di Jakarta seperti itu. Iya, betul. Terima kasih. Iya Bu. Baik, terima kasih Ibu. Ya, boleh Ibu yang di belakang. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya terkait kegagalan program, misalnya karena saya pernah mengalami, saya memanfaat sumber daya alam kaitannya untuk pelestarian. Ternyata si sumber daya alam itu, ya saya sebutkan saja ikan sidat. Waktu itu saya melakukan kegiatan tentang penangkapan glass eel ikan sidat. Ternyata ada kaitannya dengan climate change dan lain-lain lah. Ikan sidat yang kita tunggu itu ternyata tidak muncul. Nah, sementara program kami adalah budidaya ikan sidat. Ini gimana kalau kayak gini nih Pak? Iya, bisa. Iya, artinya kalau kita bermain dengan alam, terkait dengan sumber daya alam yang kita tunggu untuk kami lestarikan waktu itu. Tapi si ikan sidat ini nggak muncul, bahkan setahun. Ternyata ada di mana Kebetulan saya meneliti sidat ini sudah lama. Memang ada saatnya ketika ketika ada banyak, tapi ketika nggak ada. Nah, kejadiannya itu waktu itu dalam program itu saya menanti ikan sidat sampai si tahun itu habis. Tahun habis, nggak lama bencana, ada banjir. Seminggu setelah banjir, ikan sidat meludak. Program saya sudah habis Pak. Itu andai kita mengalami hal seperti itu, bagaimana dengan kegiatan penelitian ini? Iya. Tapi sempat saya waktu itu berbalik arah, memanfaatkan ikan-ikan yang lainnya, karena kaitannya untuk meningkatkan nilai ekonomi pada masyarakat. Nah, kalau misalnya hal itu terjadi, bagaimana dengan program ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Kalau misalkan itu udah di 70% ya kita berhenti di situ Bu. Pak, saya dari IPB Sekolah Vokasi. Ya Ibu. Hangesti. Ya, ya Bu. Ya mungkin kalau nanti Ibu ketika itu di 70% anggarannya dan itu Ibu merasa terjadi seperti itu ya, kita nggak mau seperti itu ya Bu ya. Ya kita berhenti di situ Bu. Berhenti di penganggaran 70% itu, seperti itu. Saya 2 kali soalnya Pak, pernah waktu itu tsunami Pak. Habis, ikannya habis karena kena tsunami. Gitu. Ya itu maksudnya first major Bu, tapi kan 70% awal itu sudah mengakomodir tingkat kesuksesan yang 30% biasanya Bu. Kita udah bisa ngelihat di situ kan. Dan kalau misalkan di 70% itu atau bahkan di 70%-nya 70% gitu Bu ya. Kita masih ngelihat ini susah untuk dikembangkan ya kita di situ Bu. Nanti kita buat laporannya seperti apa sehingga itu tidak merusak portofolio Ibu nanti ke depannya seperti itu. Kita juga tidak mengharapkan tidak ada. Iya, jangan atuh Bu. Ya, terima kasih. Ya, mangga turun Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Bapak Ibu yang ada di ruang ini yang mau bertanya, baik Ibu yang di depan boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu izin saya Selvi Malinda dari Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan. Tadi beberapa pertanyaan saya sebenarnya sudah ditanyakan, tapi ada yang rasanya belum terjawab, belum ada yang menanyakan mudah-mudahan. Jadi saya pilih 2 pertanyaan saya. Yang pertama, waktu kita
mengajukan di IOI-nya itu, Pak, apakah sudah harus tervalidasi dari pihak pimpinan universitas yang pertama? Kedua, misal kita ada MOU tadi, apakah di dalam RAB kami nanti jika diterima itu bisa kami masukkan misalnya ada pendanaan terkait dengan misalnya kita harus datang ke sana atau mereka yang datang ke universitas kita, pokoknya dalam proses biasanya MOU itu sudah ada rasanya kalau di level universitas, tapi nanti untuk kami turunkan ke MOA bahkan ke PKS-nya itu biasanya kita kan masih perlu ada lagi pertemuan. Apakah itu termasuk di dalam RAB kita atau tidak perlu? Yang penting kita sudah ada MOU saja gitu sebagai validasinya gitu. Nah itu Pak mungkin yang kami ingin tanyakan. Kemudian kalau misalnya tadi ada disinggung multidisiplin, gitu kan? Nah multidisiplin di sini, misal kami tuh fokus juga ke UMKM selama ini Pak penelitian kami. Ada yang dari sisi literasi keuangan yang ternyata memang sering dibicarakan tapi ternyata tidak terlalu menggembirakan kita gitu peningkatannya. Kemudian tapi dari sisi pemasaran, kemudian juga dari sisi operasional itu masih dibangun. Artinya kalau hanya di level maksudnya kerangkanya itu masih di dalam fakultas ekonomi saja, misalnya apakah itu diperkenankan atau menjadi pertimbangan dalam penilaian juga. Jadi multidisiplin di sini itu atau memang harus seperti tadi misalnya kita bergabung juga dengan bidang ilmu di kesehatan, apa itu ada tidak di dalam komponen penilaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mungkin ditambahkan oleh Pak Oto dan yang lain ya Bapak Ibu ya. Pertama, ini saya tekanin dulu ya buat Bapak Ibu semuanya. Nanti jangan terbayang program ini itu Bapak Ibu melakukan workshop, enggak ya. Enggak seperti itu ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Jadi bukan workshop kayak pengabdian masyarakat gitu. Jadi kami kadang kalau nerima proposal manis bagus judulnya gitu ya. Dan itu urgensinya tinggi, cuman pas kami lihat itu saya takutnya salah diterimanya Bapak Ibu, tapi tulisannya ada mohon maaf sebelumnya, tapi workshop lagi, jadi banyak pelatihan. Jadi ini bukan Bapak Ibu yang terus melakukan menyuntik, tapi ada kolaborasi, ko-kreasi kayak gitu. Jadi bareng-bareng kita mempelajarinya seperti itu. Terus kedua, Ibu terkait validasi ya Bu ya, MOU lu nggak apa-apa Bu sebenarnya kalau misalkan ada atau nanti dilakukan setelah ini. Tapi kami meminta bahwa permasalahannya benar-benar tervalidasi oleh seluruh aktor. Oleh Ibu dari perguruan tinggi, oleh komponen masyarakatnya, nanti oleh pemerintah kota atau misalkan Ibu dapat pemerintah desanya segala macam, benar-benar tervalidasi bahwa ini benar-benar yang diyakini bersama memang problem statementnya seperti itu, kayak gitu. Dan itu akan terlihat nanti di rich picture atau BPMN itu, kelihatan tuh modelnya kayak gimana. Jadi dari bisnis proses model notation itu nanti kita bisa lihat nanti seperti apa masing-masing aktor. Jadi aktor itu menjadi sangat penting untuk kami ukur. Karena nggak mungkin berdampak kalau kita tidak menemukan relevansi dari apa yang kita lakukan dengan para aktor yang terlibat. Jadi itu logik awal kami itu Bu. Maka kenapa kami butuh rich picture dan butuh tahu rantai pasok dan peran masing-masing aktor. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai multidisiplin nanti mohon disampaikan. Ya memang harus ada relevansinya antara apa yang dilakukan permasalahan dengan para pemain dari perguruan tingginya. Seperti itu ya para penelitinya. Namun kami yakin kok Bu ini tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor ilmu saja. Salah satu ciri Living Lab itu kompleksitinya tinggi Bu. Kompleks sebenarnya masalahnya tuh. Ada beberapa teman-teman ITB melakukan juga itu sangat kompleks gitu ya, melakukan perubahan sosial, perilaku sosial tentang penggunaan plastik kalau tidak salah itu melibatkan orang teknik lingkungan, teknik sipil, bisnis manajemen segala macam. Jadi Living Lab itu benar-benar persoalan yang sangat amat kompleks. Jadi wicked situation tuh Bu disebutnya waktu itu di situ salah satu cirinya kayak gitu. Nah, kalau kompleks itu kan nggak mungkin bisa dilihat dari satu perspektif ya. Jadi harus melibatkan teman-teman lain untuk turun tangan di situ. Jadi kami mencoba untuk meningkatkan atau membuat bukan tradisi baru juga ya sebenarnya ya, tapi mencoba untuk bisa menyelesaikan masalah itu tidak dari satu perspektif saja. Tapi sekali lagi ya silakan Ibu ajukan nanti kami akan lihat apakah ini relevan dengan apa yang akan diselesaikan dengan para anggota-anggotanya. Tapi kami berharap bahkan diwajibkan itu sifatnya multidisiplin. Bisa juga kalau di ekonomi itu misalkan
Bu Riveli mungkin ini kan dari ekonomi ya, ada orang ekonomi pembangunan, apa-apa yang mungkin bisa gabung, tapi pasti ada unsur ekonomi lain yang bisa terlibat di sana. Seperti itu. Pak Oto, mau jelasin? Cukup? Ya. Oke. Berarti di EOI kita belum memasukkan ada dokumen bahwa sudah misalnya disetujui dari pihak pimpinan universitas ya Pak ya. Kita ajukan dulu saja atau tadi waktu penjelasan mungkin saya terlewat, ada tidak dokumen yang harus kami submit dari sejak pengajuan EOI? Tapi harus ada sudah diajukan ya, Ira? Ya, mungkin izin bantu menjawab. Untuk di EOI Ibu tetap ada surat ini pengesahan dari pimpinan terkait tim yang Ibu usulkan gitu, siapa aja. Levelnya gitu. boleh dekan atau kita harus ke tidak boleh dekan. Minimal selevel dekan atau direktur gitu, atau mungkin kepala LPPM seperti itu. Atau sejenisnya seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi izin Ibu. Boleh Bu, Ibu dari Palembang soalnya, boleh? Iya. Tadi kan ada yang tradisional outputnya. Nah, itu ada, ini nanti kita akan diberi di website itu ada buku panduan mestinya gitu. Ya. Apakah sudah ada penjelasan lebih spesifik terkait dengan capaian itu kan misalnya kita jurnal, apakah dia harus terindeksnya seperti apa, ada nggak di dalam panduan itu Pak minimalnya? Jadi kan ada output kan gitu, yang luaran kita tadi itu apakah sudah ada ketentuannya harus ke yang minimal apa misalnya di dalam buku panduan itu atau tidak gitu. Walaupun kita sebenarnya kan arahnya memang ke yang non tradisional, tapi kan tetap ada yang harus kita penuhi waktu nanti kita mau memberikan progres dan laporan-laporan. Terima kasih. Iya Bu, ya. Saya coba menjawab ya Bu ya. Kami ini 4 tahun nggak pernah lagi jurnal untuk riset-riset yang kami lakukan. Kami ini selama di Mitra Studi dan sekarang di Minat Saintek, kami tidak pernah meminta dari awal jurnal apa yang harus terbit. Jadi kami ada bingung. Bukan jurnalnya, maksudnya indeksasinya. Ya betul, ada betul. Minimalnya. Ya betul itu Bu. Ya, Oh, jadi meskipun TRO itu jadi penting, karena kami selalu apa yang kami lakukan nanti mungkin teman-teman dari yang pernah melaksanakan riset-riset dari Minat Saintek atau Mitra Studi dulu, yang kami tagih adalah outcome-nya sebenarnya. Kami langsung mulai lagi outcome. Jadi Bu Nunung pasti bisa menjelaskan, jarang sekali kami iya. Tapi kalau kami taruh di situ, kami akan lihat Ibu menjanjikannya di Sinta berapa atau Q berapa. Kami lihatnya seperti itu. Itu akan berpengaruh kepada apa yang kami kita negosiasi. Relevansi dananya relevansi mungkin itu, ya Pak. Ya, gitu. Oke, ya baik. Berarti kan tidak ada batasan yang spesifik gitu maksudnya. Tidak ada batasan yang spesifik. Ini karena kami kan bukan di riset pengembangan ya, bukan di Risbang ya Bu, yang itu menjadi satu bentuk penting. Kami akan mengukur outcome-nya sebenarnya dari apa yang sudah Ibu lihat, dari proses Ibu melakukan iterasi itu. Jadi bagaimana proses diseminasi dan pemanfaatan teknologi itu berjalan. Kami melihat perilaku itu sebenarnya di situnya. Jadi ini mohon maaf saya nggak bisa memastikan harus ini harus Q2, Q1, Sinta 2 atau berapa atau Sinta 4 atau berapa. Tapi yang kami setidaknya Ibu bisa memberikan kami riset report terhadap apa yang udah Ibu turunkan, ada Ibu buat. Tentunya Ibu punya kebutuhan juga untuk publish ya silakan seperti itu. Tapi kalau nggak salah kami 4 tahun kami mengolah ini, yang selalu kami tagih adalah apakah riset itu berdampak terhadap masyarakat atau tidak. Ini cuma perbedaan ini aja Bu, pendekatan sebenarnya seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu. Bapak Ibu yang hadir ada yang mau bertanya, tadi ada yang belum? Oh boleh, Bapak yang di belakang pojok baju biru. Jam 5 mendingan ini. Ini terakhir ya, nanti bisa langsung aja diskusi aja kita kalau sambil ngobrol. Baik. Informal aja lah. Baik Pak, silakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Cesar Fajar. Mungkin perwakilan dari industri gitu ya. Kalau saya tadi dan sewu banyakan dari akademisi, saya agak sedikit ciut sebenarnya untuk bertanya, tapi mungkin ini akan jadi pertanyaan dari perwakilan industri. Saya dari Wearing Kelambi, salah satu brand modest fashion di Indonesia. Dan menurut saya ini selamat untuk peluncuran dan launchingnya Pak.
naik lagi ya. Kita selalu ketemu dalam program-program SMK, akhirnya ketemu di universitas gitu ya. Pertanyaan saya sebenarnya gini Pak, Kelambi sendiri sekarang sudah menjalani beberapa riset terkait dengan riset material, storytelling, juga pemberdayaan komunitas perempuan. Mungkin pertanyaannya begini singkatnya, jika idenya keluar dari industri, gitu, position lead-nya akan seperti apa? Karena kan elemennya lebih banyak Pak. Ada dari mahasiswa juga mungkin akademisi, ada dosen juga yang ahli, gitu ya. Sedangkan tadi saya menangkap bahwa sebuah riset, dan saya setuju, munculnya dari obstacle. Obstacle yang nyata, yang terlihat itu adalah dari industri dulu nih. Fenomenanya tidak terselesaikan bagaimana di lapangan gitu kan. Sehingga akhirnya outputnya pasti akan berdampak lebih baik dan lebih nyata ketika diterapkan. Nah, ketika munculnya idenya dari perusahaan, itu akan seperti apa? Karena pasti dari perusahaan sendiri butuh pendampingan juga gitu Pak, dari universitas gitu, kurang lebih. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas, senang ketemu lagi. Jadi Bapak Ibu, Kelambi adalah salah satu modest fashion ya, modest fashion yang cukup berkembang di Indonesia. Kami dulu sering berkolaborasi ketika dengan teman-teman SMK ya. Ya, jadi kami memahami bahwa industri peka terhadap permasalahan yang ada gitu, yang mempengaruhi tumbuh kembang industri. Jadi sangat memungkinkan Mas, kalau misalkan nanti kalau Mas kesulitan atau Kelambi kesulitan mencari mitra untuk menyelesaikan satu permasalahan atau rantai pasok yang akan dibangun, desain segala macam, itu bisa berkomunikasi dengan kami dan kami akan mencari kira-kira siapa saja yang cocok untuk bermitra. Mumpung waktunya masih ada. Nanti penganggaran tetap melalui perguruan tinggi, seperti itu. Kayak gitu Pak. Jadi sangat dimungkinkan itu untuk bisa berjalan. Kami pernah punya satu tentang riset tentang fashion itu di Wastra bersama teman-teman dari Universitas Maranatha, itu bisa dilaksanakan seperti itu. Terima kasih Mas. Oke, ayo. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk sesi tanya jawabnya. Untuk yang daring juga beberapa sudah dijawab oleh teman-teman panitia, mau dari YouTube ataupun Zoom. Sebelum kita menutup acara, berikut saya informasikan bahwa setelah penutupan secara formal, akan diadakan sesi konsultasi tambahan bagi peserta luring dengan tim pakar program ekosistem hidup berbasis sains dan teknologi. Tim pakar kami ada yang pertama Bapak Otto Purnawarman STMT, dosen dari Polman Bandung. Juga ada Dr. Rivali Dwi Astuti SEMM, dosen dari UI. Kemudian ada Bapak Adi Nugroho PhD, dosen BINUS University. Kemudian Bapak Suhardi Leli STMT, dosen dari ITS. Ada juga Dr. Insinyur Adil Basuki Ahza MSc, dosen dari IPB. Kemudian ada Dr. Dewi Yanti Liliana STMT, dosen dari PNJ. Ada juga Bapak Bambang Warsuta MT, dosen dari PNJ. Dr. Heru Pranoto STMkom, dosen dari Polmed. Kemudian Dr. Rernat Rino Rahmata, Mukti SSI MSI dari ITB. Jadi Bapak Ibu setelah acara ini selesai boleh ke depan melakukan konsultasi kepada tim pakar yang ada. Baik Bapak Ibu, dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kelancaran. Atas nama panitia, bersama ini kami mengucapkan terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti seluruh rangkaian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.